会受限，我才能一举击杀。而开始经历一次次战斗。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 18, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada saat ini, Luo Feng menyusut di dalam sayap pembantaian Siwunya. Aneh untuk mengatakan bahwa Luo Feng baru saja menutup sayap pembantaian Siwunya, ketika Luo Feng menemukan bahwa serangan ringan yang dia terima di sayap pembantaian Siwu sangat lemah. Untuk menyebabkan sedikit kerusakan, Luo Feng hanya perlu mengkonsumsi sedikit kekuatan sakti untuk pulih. Menurut akal sehat, masing-masing sinar cahaya ini setara dengan pukulan habis-habisan dari Dewa Sejati Abadi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kerusakan pada sayap Siwu sangat kecil, dan Luo Feng, yang bersembunyi di dalam, tidak mengalami kerusakan apa-apa. Pada saat ini di dalam gedung, Han Bian tertawa. Su Hua, manusia ini bersembunyi di bawah sayap, apakah terlalu takut untuk keluar? Wajah Su Hua tidak terlihat bagus, dan dia tidak berbicara. Han Bian dan Song Huan juga hanya tersenyum. Pada saat ini, cahaya yang dipancarkan dari gua menghilang dalam sekejap. Selain Luo Feng, hanya ada Pangeran Han dan Putri Song, serta bawahan dari masing-masing. Orang ini tidak akan mati, kan? Master Country Song memandang Luo Feng, yang menyusut menjadi bola, dan memberi isyarat agar satu-satunya pria yang tersisa untuk melihatnya. Dewa Sejati Abadi terbang dan melihat pembantaian Siwu yang telah menyusut menjadi bola. Harta ini tidak terluka setelah begitu banyak serangan, dan dia tiba-tiba menjadi serakah. Mencoba untuk menempatkan sayap Siwunya ke dalam ring dunia. Luo Feng segera melebarkan sayapnya, menghancurkan kekuatan dunia, dan pada saat yang sama menjatuhkan Dewa Sejati Abadi ke udara. Kupikir kamu adalah kura-kura, Master Country Song mengejek, dan pada saat yang sama tubuhnya tiba-tiba terangkat dari tanah dan melayang di udara. Pangeran Han hanya melirik Luo Feng dengan jijik, dan dia juga melayang di udara. Karena sayap Siwu dapat menahan serangan itu, mengapa aku harus menyia-nyiakan begitu banyak kekuatan sakti? Pikir Luo Feng diam-diam. Luo Feng tidak peduli dengan ejekan mereka berdua. Tepat ketika dia akan melayang di udara, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan meraih Luo Feng dengan tiba-tiba. Luo Feng membantai sayap Siwu dan mempercepatnya untuk menghindar sekaligus. Luo Feng melihat ke tanah, dan lubang kecil yang awalnya menyerang dengan cahaya mengulurkan tangan besar, meraih orang-orang yang tersisa di lapangan. Seketika itu juga, bawahan Master Country Song ditangkap oleh tangan besar, digenggam dengan kuat, dan kekuatan saktinya terus padam, dan dia segera jatuh. Tuan Song melihat pemandangan ini dengan dingin, dan gerakannya tidak santai sama sekali. Bawahan Pangeran Han juga tertangkap, berjuang dengan panik, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa membebaskan diri. Kedua orang ini memiliki kepribadian yang baik dan sebanding denganku. Melihat pangeran dari kerajaan Han dan pangeran dari kerajaan Song, Luo Feng diam-diam berkata. Pengejaran tangan besar berlanjut untuk waktu yang lama, tetapi Luo Feng dan tiga lainnya tidak pernah tertangkap. Di Guanlou di samping, Song Huan membelai janggutnya. Ketiga lelaki kecil ini memiliki keterampilan gerakan yang baik, dan tidak masalah untuk melewati lantai keempat. Hanya saja mereka tidak dapat melewati level kelima. Gerakan anjing itu bagus, dan aspek lainnya tidak buruk. Masih ada tingkat kepercayaan tertentu untuk melewati level kelima, tetapi ada kemungkinan besar kamu tidak akan bisa melewatinya, ucap Han Bian tertawa. Pada lantai kelima diperkirakan harus diselesaikan, tetapi Luo Feng masih memiliki kesempatan untuk tinggal. Su Hua berkata sambil tersenyum, tiga lelaki kecil ini sangat bagus, dan level kelima saja, tidak ada yang naik ke era tanpa akhir. Kemudian di Menara Feng Shu, lantai 5, seluruh lantai sangat sempit, dengan hanya 10 bukaan sekitar 2 meter. Semua orang memilih lubang untuk dimasuki. Jika mereka lewat, mereka akan memasuki lantai 6. Jika mereka gagal, mereka akan keluar dari Menara Feng Shu.
Suara mekanik terdengar lagi. Pangeran Han memandang Luo Feng dan Master Song, kemudian memasuki sebuah gua. Master Song mengepalkan tinju ke Luo Feng dan terbang ke dalam lubang. Luo Feng tersenyum ringan dan memilih sebuah lubang. Luo Feng mendarat dan melihat ke pintu masuk lubang. Itu adalah lorong melingkar. Di ujung lorong ada pola rahasia yang sangat besar. Luo Feng tidak bisa melihat melalui kerumitannya. Luo Feng melihat pola rahasia itu dengan rasa ingin tahu, sementara menjaga dari kemungkinan bahaya yang muncul. Tiba-tiba, pola hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat pola rahasia, dan pola hukum bergabung bersama pada saat yang sama. Tiba-tiba, sebilah cahaya tiba-tiba muncul dan menyerang Luo Feng. Luo Feng terkejut, dan dia melambaikan pedang bayangan darah untuk melepaskan cahaya pedang. Kedua lampu pedang bertabrakan dengan keras, dan pada akhirnya mereka berdua menghilang tanpa suara. Teknik pedang yang diciptakan oleh hukum kekacauan. Gumam Luo Feng terkejut, dan pada saat yang sama dengan hati-hati, melihat pola hukum yang rumit, bagian ini terlalu sempit, tidak ada cara untuk menghindarinya, hanya bisa membatalkan atau menanggung satu sama lain. Memanggil, cahaya pedang muncul dari udara tipis lagi, Luo Feng sekali lagi menampilkan bilah cahayanya, dan kedua cahaya pedang menghilang lagi. Sementara Luo Feng bertahan melawan cahaya pedang, di dalam menara observasi di sebelah menara Feng Shu. Bahkan jika lantai 5 disebut orang sakti, aku tidak berani mengatakan bahwa aku akan lulus, tetapi aku selalu bisa menghentikan ketiga lelaki kecil ini. Ucap Mas Reter Song berkata sambil tersenyum. Serangan ini memiliki 90.000 pedang, dan itu akan berlanjut sampai urutan ke-29. Dewa sejati abadi tidak bisa melewatinya. Debat Han juga sambil tertawa. Sebagian besar dewa sejati abadi tidak bisa melewatinya, tapi Luo Feng bisa melewatinya. Ucap Su Hua tersenyum ringan. Kecuali Luo Feng ini dapat menciptakan teknik pedang yang lebih kuat, tidak mungkin untuk menembusnya. Ucap Han berkata, bahkan jika lantai ini secara tidak sengaja dilewati oleh Luo Feng, lantai 6 pasti tidak akan bisa menembusnya, saudaraku. Su Hua, tampaknya taruhan ini, peluang Anda untuk menang sangat tipis. Kakak Han Bian, sebaiknya kau siapkan krim api. Kata Su Hua lembut, karena jelas-jelas penuh percaya diri pada Luo Feng. Teknik pedang ini semakin kuat. Luo Feng mengerutkan kening, cahaya dan bayangan baju besi di tubuhnya bersinar terang. Dua gunung, adalah 10.000 kali laju aliran waktu. Pada saat ini, dua inkarnasi dari kekuatan sakti dengan hati-hati merenungkan perpaduan pola hukum, dan setiap serangan yang menyerang. Mari kita lihat apakah aku bisa membuat terobosan. Ucap Luo Feng menggertakkan giginya. Cahaya pedang muncul lagi, Luo Feng menggunakan pedang cahayanya untuk melawan, dan kedua cahaya pedang menghilang lagi. Ilmu pedangku menjadi lebih kuat. Ucap Luo Feng sangat gembira. Pada tebasan berikutnya, cahaya pedang yang dibentuk oleh perpaduan pola hukum menerobos ke urutan ke-21, dan Luo Feng harus mengirimkan dua tebasan berturut-turut, untuk mengimbanginya. Ada 10 tingkat serangan sakti, 20 hingga 29, itu tergantung pada seberapa banyak aku bisa mengerti. Luo Feng dengan hati-hati mengamati perpaduan pola rahasia, dan pola hukum juga muncul di sekitarnya. Pada awalnya, itu adalah pola hukum emas, dan kemudian pola hukum api, pola hukum air, pola hukum cahaya. Akhirnya, ketika teknik pedang tingkat ke-23 muncul, pola terakhir dari hukum waktu juga muncul, 10 pola hukum samar-samar memancarkan cahaya redup. Pikiran Luo Feng bergerak, dan garis 10 hukum perlahan mengelilingi pedang bayangan darah, dan kemudian beberapa garis hukum bergabung untuk membentuk cahaya yang kacau. Pedang bayangan darah Luo Feng bergerak, dan sinar pedang yang kuat menebas ke arahnya. Yang masuk cahaya pedang. Cahaya pedang sebagian diimbangi oleh cahaya pedang, dan kemudian Luo Feng mengayunkan dua bilah cahaya berturut-turut, untuk membatalkan cahaya pedang. Luo Feng mengangguk puas, meskipun teknik pedang baru ini belum terbentuk, itu sudah mulai terbentuk. Kekuatannya kira-kira setara dengan teknik pedang level 20 puncak. Jika sudah matang, itu harus menjadi pedang level 23, aku harus mencoba pedang ini. Gaya pertama ilmu pedang puncak saya disebut kebijakan Mingyue, dan sekarang saya menggunakan hukum kekacauan untuk menciptakan gaya ilmu pedang pertama. Saya ingin mendapatkan kembali nama ini, dan saya akan menciptakan lebih banyak ilmu pedang di masa depan.
Dalam kebijakan Ming Yue, ini adalah pedang pertama dari kebijakan Ming Yue. Luo Feng berkata dengan lembut, sama seperti pedang pertamaku dan pedang saat ini yang disebut bayangan darah. Pedang pertama, Luo Feng meraung, kecepatan penggabungan dari pola hukum dipercepat, dan dengan jatuhnya pedang bayangan darah, cahaya pedang besar menebas cahaya pedang lain. Cahaya pedang serang diimbangi, dan kekuatannya sangat berkurang. Luo Feng terus menggesek pedang bayangan darah, dan cahaya pedang besar lainnya menebas ke arah cahaya pedang, antara cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, dan setelah itu, kemudian keduanya menghilang. Luo Feng menemukan bahwa ketika cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, maka cahaya pedang tersebut akan melemah 2 kali. Luo Feng bingung, dan kemudian dia terkejut, tidak, ada 2 cahaya pedang barusan, 1 terang dan 1 gelap, 2. Pedang pertama ini sebenarnya memiliki 2 balok pedang. Luo Feng juga pertama kali membuat teknik pedang menggunakan beberapa hukum kekacauan, dan dia benar-benar menciptakan teknik pedang yang tidak terduga. Di Guanlou saat ini, Su Hua melihat teknik pedang Luo Feng dan tidak bisa menahan tawa. Saya tidak berharap Luo Feng memahami bagian dari iringan dalam hukum kekacauan. Ini sebenarnya pendamping, manusia ini benar-benar jenius. Song Huan menghela nafas. Bahkan jika aku raja para dewa, aku masih tidak mengerti para sahabat. Han Bian juga menghela nafas. Hukum kekacauan terdiri dari 3 kategori, yaitu perpaduan 10 hukum, hidup dan mati, dan kenyataan. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengintegrasikan 10 prinsip. Ini juga merupakan dasar dari hukum kekacauan. Umumnya, jika Anda melakukan langkah ini, Anda dapat langsung menjadi penguasa kekacauan yang disebut orang sakti, tanpa memahami kehidupan dan kematian dan kenyataan. Hidup dan mati terdiri dari 2 bagian, terkait dan dihancurkan. Pendamping seperti pedang pertama Luo Feng, ia dapat meluncurkan serangan pendamping. Dalam keadaan normal, serangan pendamping akan lebih lemah dari serangan aslinya, tetapi jika orang yang kuat menyadari pendamping secara ekstrim, itu dapat membuat pendamping menyerang sama seperti aslinya, sekuat serangannya. Penghancuran adalah kekuatan penghancur tertinggi. Di benua asal, sebagian besar dewa dan raja tidak dapat sepenuhnya memahami kehancuran. Kepalsuan dan kenyataan juga terdiri dari 2 bagian, kesia-sian dan kebingungan. Misalnya, serangan bersama Mo Qiong dan Dior adalah untuk memahami bagian dari kesia-sian. Inti dari kesia-sian adalah untuk memaksimalkan potensi tubuh, sehingga dapat mengeluarkan serangan di luar kekuatannya sendiri. Kebingungan adalah hantu yang mengeluarkan napas dan serangan nyata. Pedang pertama Ming Yue Ce, yang memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan, membuat Luo Feng menghilangkan banyak tekanan secara tiba-tiba, dan dia terus-menerus mengamati, dan melawan ilmu pedang dari hukum kekacauan, yang juga membuat pedang pertama kebijakan Ming Yue semakin matang. Dibutuhkan 10 pedang untuk mengimbangi bilah ringan, tetapi sekarang hanya membutuhkan 3 pedang untuk pedang pertama Ming Yue Ce. Kemudian saat ini waktu berlalu perlahan. Pedang pertama menjadi semakin mahir, kekuatannya mendekati peringkat 23, dan semakin sedikit ruang untuk perbaikan. Luo Feng puas, tetapi kemudian mengerutkan kening, hanya saja cahaya pedang untuk melawan adalah mendekati peringkat 26. Dibutuhkan lusinan ayunan, untuk pedang pertama untuk membatalkan cahaya pedang. Luo Feng menggertakkan giginya dan mengayunkan pedang bayangan darah terus-menerus. Pedang pertama Ming Yue menjadi semakin sempurna, saat dia terus menggunakannya. Akhirnya, ada cahaya pedang yang tidak sepenuhnya melemah, dan mengenai Luo Feng. Luo Feng mendengus dingin, dan kecepatan pedang semakin cepat, tetapi semakin banyak cahaya pedang yang mengenai Luo Feng. Pada saat ini di dalam gedung, Han Bian melihat ke layar lebar dan berkata perlahan, Master Song Inuzi dan Saudara Song Huan semuanya telah disingkirkan, dan Luo Feng ini mungkin terlalu cepat. Song Huan sedikit mengangguk, meskipun ilmu pedang Luo Feng sangat sempurna, itu masih belum cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Luo Feng melewati level ini. Su Hua berkata dengan lembut, tetapi nadanya penuh ketegasan. Luo Feng menyaksikan dengan dingin saat cahaya pedang, yang telah banyak melemah, menebas baju besi Xuanwu, dan ada suara gesekan logam berat. Perbedaan level 1 level adalah perbedaan dunia. Untuk teknik pedang level 26 barusan, saya masih bisa melemahkan sebagian besar kekuatan dengan terus menggunakan teknik pedang. Luo Feng mengerutkan kening,
Tapi teknik pedang 27 langkah ini, saya hampir tidak bisa melemah. Apakah Anda harus membiarkan saya memahami seluruh hukum kekacauan untuk lulus ujian ini? Luo Feng menggertakkan giginya, tetapi matanya masih tertuju pada perpaduan pola hukum dan pembentukan teknik pedang. Setelah memakan lusinan cahaya pedang berturut-turut, kekuatan sakti yang hilang sudah terlambat untuk diisi kembali. Untungnya, tingkat gen kehidupan Luo Feng adalah 100.000 kali lebih tinggi, sehingga tubuh sakti Luo Feng dapat menyimpan kekuatan sakti yang sangat kuat dan panjang. Merasakan aliran kekuatan sakti, kecepatan Luo Feng menggunakan pedang pertama taktik Ming Yue juga meningkat, menatap perpaduan berbagai pola hukum di akhir lorong. Tiba-tiba, mata Luo Feng memancarkan cahaya terang, menyebabkan ruang di depannya terus menghilang. Pada saat yang sama, pedang bayangan darah di tangannya mengubah arah ayunan, dan cahaya pedang yang sama sekali berbeda dari pedang pertama, terpancar dari pedang bayangan darah, yang dengan sempurna menahan serangan itu. Cahaya pedang yang melemah. Pesan 25. Luo Feng langsung gembira, pedang kedua Ming Yue telah dibuat, levelnya 25 tanpa kesempurnaan. Anda tahu, Luo Feng hampir putus asa, dan dia ingin menggunakan teknik Ki Pemecah Raja yang tersisa untuk lantai 6. Di dalam gedung, Su Hua tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, Luo Feng melakukan pekerjaan dengan baik. Melalui pengamatan terus-menerus, dia menunjukkan teknik pedang tingkat ke-25, tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum kekacauan. Dia hanya meniru perpaduan pola hukum, dan mengintegrasikannya ke beberapa jalan. Ucap Han berkomentar, ini adalah cara penghancuran. Song Huan menghela nafas, bagian dari cara penghancuran yang dikombinasikan, dengan beberapa hukum kekacauan, sebenarnya menciptakan teknik pedang tingkat ke-25, dan jika disempurnakan, teknik pedang bahkan dapat menembusnya. Pada ambang batas urutan ke-26. Pada saat ini, karena pedang kedua, tekanan Luo Feng sangat berkurang, dan kekuatan sakti yang hilang perlahan-lahan diisi ulang melalui hati dewa sejati. Konsumsi pedang kedua ini benar-benar luar biasa. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, bahkan kekuatan sakti hanya bisa meningkat perlahan. Hanya saja ilmu pedang jenis ini diciptakan. Akan sulit bagi lapisan ini untuk menginginkanku jatuh. Luo Feng tersenyum ringan. Dari level 20 hingga level 28, setiap level ilmu pedang akan menyerang 10.000 kali, dan kekuatannya akan meningkat perlahan hingga melewati ambang level 29. 87.321 pedang, Luo Feng menggunakan pedang kedua yang disempurnakan hingga puncak peringkat ke-25, dan butuh ratusan pedang untuk sepenuhnya mengimbangi pedang ini. Dengan 89.999 pedang, cahaya pedang itu, seperti singa yang bergegas menuju Luo Feng. Luo Feng menggertakkan giginya, dan hanya dalam setengah detik, dia mengayunkan ratusan pedang kedua Ming Yue. Cahaya pedang tidak melemah secara signifikan, dan menghantam Luo Feng secara langsung, menyebabkan Luo Feng terlempar keluar sekaligus, dan tubuh dewa tersapu abis. Akhirnya, sisa kekuatan pedang ini menghilang, Luo Feng terengah-engah, dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan tubuh saktinya sesegera mungkin. Pukulan terakhir dari lantai 5 adalah teknik pedang tingkat 29. Aku akan memberimu cukup waktu, untuk beristirahat dan menunggu tubuh dewamu pulih, dan kemudian kamu harus menahan pukulan terakhir ini. Ucap suara mekanis terdengar. Luo Feng tidak berbicara omong kosong, dia segera terhubung ke asal alam semesta kecil melalui jantung dewa sejati, dan sejumlah besar kekuatan sakti mengalir keluar dari hati dewa sejati, mengisi kembali tubuh sakti yang sangat terkuras. Sementara itu di dalam gedung, Luo Feng tidak perlu takut dengan ilmu pedang tingkat 29. Ucap Su Hua tersenyum, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa melawan tanpa teknik merusak Dewa Qi. Tidak perlu mematahkan Dewa Qi, ilmu pedang Luo Feng ini tidak bisa dilawan sama sekali. Ucap Han Bian berkata lembut. Itu belum tentu benar. Ucap Su Hua tersenyum. Kakak Su Hua, roh Dewa Sakti Luo Feng yang hancur sudah habis, aku khawatir itu tidak akan cukup untuk menghadapinya. Song Huan tersenyum, sepertinya peluang kita untuk memenangkan taruhan ini cukup tinggi. Su Hua tersenyum dan tidak menjawab. Sementara itu di lantai 5 menara Feng Shu, Luo Feng menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik, dan beristirahat selama sekitar 30 menit ketika suara mekanis berdering,
mengumumkan akhir dari sisanya. Pola rahasia besar di ujung lorong menyala, pola hukum perlahan menyala, dan pada saat yang sama mulai bergabung. Pikiran Luo Feng bergerak, dan utas kekuatan sakti yang tak terhitung jumlahnya, keluar dari tubuhnya, langsung membentuk pola rahasia besar, yang sangat mirip dengan pola rahasia di ujung lorong, dan pola hukum langsung memenuhi setengah dari lorong. Su Hua di gedung observasi tiba-tiba berdiri, dan kursi di bawahnya langsung hancur. Dia memegang tangannya dengan kuat di atas meja di depannya, lengannya gemetar tak terkendali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Luo Feng ini, kupikir yang terkuat dari bakatnya adalah kemauan keras. Tapi aku tidak mengharapkan dia untuk melakukannya, sangat kuat dalam aspek lain. Peta pola rahasia sebenarnya memiliki bakat yang sangat kuat. Meskipun Han Bian dan Song Huan tidak begitu kasar, mereka tidak menyembunyikan keterkejutan mereka saat ini. Sekolah pola rahasia memiliki bakat seperti itu. Han Bian hanya bisa menghela nafas. Sudah berapa lama? Hanya setengah jam. Aku benar-benar menyalin pola rahasia di akhir lorong. Song Huan menghela nafas, dan melepaskan semua teknik pedang, yang tersembunyi dalam pola rahasia, ras manusiaku masih ada jenius seperti itu. Merupakan berkah besar bagi umat manusia untuk memiliki kejeniusan seperti itu. Ucap Su Hua tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, Luo Feng tidak tahu kegembiraan para dewa sejati, saat ini, dia hanya melihat teknik pedang tingkat 29 yang telah terbentuk. Luo Feng menutup matanya dan melambaikan tangan kanannya, dan pola hukum yang menutupi setengah dari terowongan, langsung dipercepat dan bergabung, dan lampu bilah yang tak terhitung jumlahnya, terbentuk secara instan, dan menembaki cahaya pedang yang urutan ke-29 yang besar. Cahaya pedang bagian ke-29 lewat, dan ruang itu terus menghilang. Kemudian seketika itu juga terdengar beberapa ledakan. Cahaya pedang yang dibentuk oleh peta pola rahasia, dengan panik mengalir ke bawah, terhadap cahaya pedang urutan ke-29. Di depan cahaya pedang tingkat 29, cahaya pedang yang dibentuk oleh peta pola rahasia meleleh seperti matahari bertemu salju, meskipun begitu, sejumlah besar cahaya pedang masih memiliki dampak tertentu pada teknik pedang tingkat ke-29. Cahaya pedang dengan padat membombardir ilmu pedang tingkat 29. Meskipun kekuatan ilmu pedang tingkat 29 tidak banyak melemah, kecepatannya menurun tajam. Cahaya pedang akhirnya menabrak pola rahasia, dan pola rahasia menghilang, tiba-tiba, semua cahaya pedang yang tersisa berfluktuasi bersama, dan kemudian menghilang seketika. Pada saat ini, Luo Feng tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan keluar dari matanya. Pada saat yang sama, Luo Feng mengangkat pedang bayangan darah di tangannya. Saat ada darah yang menetes dari mulutnya. Ayo! Luo Feng berteriak keras, memegang pedang bayangan darah dan langsung bertabrakan dengan cahaya pedang. Segera, seluruh bagian dipenuhi dengan cahaya. Luo Feng menatap cahaya pedang dengan marah, wajahnya penuh ekspresi mengerikan. Kontak antara pedang bayangan darah dan cahaya pedang menghasilkan ledakan hebat, dan cahaya yang lebih kuat tiba-tiba memenuhi seluruh bagian ruangan. Sesosok terbang keluar dari ledakan dan jatuh dengan keras ke tanah. Itu adalah Luo Feng. Meskipun dia terlempar dan tergeletak di tanah, wajahnya penuh dengan senyuman. Pedang ketiga, gumam Lu Feng sambil tersenyum. Di Guan Lou saat ini, Su Hua tertawa. Luo Feng benar-benar jenius. Di lingkungan ini, dia menindas dirinya sendiri dan menciptakan teknik pedang baru. Pedang ini, yang secara langsung memegang pedang pertempuran dan menghadap cahaya pedang, sebenarnya memaksa Luo Feng untuk membuat teknik pedang baru. Han Bian berkata dengan emosi. Kekuatan pedang ini mirip dengan pedang sebelumnya, hanya saja pedang ini diserang langsung oleh pedang perang. Dibandingkan dengan cahaya pedang, pedang ini dapat diinput melalui kekuatan sakti tuannya sendiri, sehingga mempertahankan kekuatan maksimumnya. Song Huan juga menghela nafas dengan emosi. Mengatakan, itu adalah cahaya pedang yang dibuat oleh peta pola rahasia, dan teknik pedang tingkat ke-25 yang selalu mempertahankan kekuatan terbesarnya, sehingga dia dapat mengimbangi cahaya pedang tingkat ke-29. Luo Feng ini sangat berbakat. Ini adalah pemikiran umum dari tiga dewa sejati abadi. Di dalam menara Feng Shu, cahaya menyelimuti Luo Feng dan membawa Luo Feng ke lantai 6. Ketika cahaya menghilang,
Luo Feng menemukan bahwa dia sekarang berada di ruangan melingkar, dan dia sendirian di seluruh ruangan. Suara mekanis terdengar tiba-tiba, menjadi dewa keabadian sejati membuktikan bahwa Anda telah memilih jalan Anda. Dewa sejati Asahi yang agung adalah pewaris teratas, pewaris keempat Seng Rongtian. Metode pemahaman sistem semuanya ditempatkan di sini. Warisan Seng Rongtian ditempatkan di sini. Luo Feng terkejut, dan kemudian dia mengetahuinya setelah memikirkannya. Sama seperti warisan Duang Dong, ada warisan yang tidak dapat dibocorkan dan banyak warisan yang dapat dibagikan, begitu juga warisan Rong Rongtian, itu harus menjadi warisan yang bisa dibagi. Suara mekanis itu melanjutkan dengan mengatakan, jika Anda ingin mendapatkan gelar Su, Anda dapat memilih jalur kultivasi Anda. Setelah lulus ujian, Anda dapat dipromosikan ke lantai 7 dan langsung mendapatkan gelar tersebut. Suara mekanis berhenti tiba-tiba, dinding ruang melingkar berubah dengan tenang, dan banyak lorong muncul satu per satu. Api dan air, terang dan gelap, waktu dan ruang, kehidupan, kehancuran. Luo Feng mencari dengan hati-hati. Jalannya saat ini tidak lagi puas dengan mengejar kehancuran. Dia sekarang mengejar jalan yang belum pernah dilalui orang kuat. Luo Feng juga berpikir untuk mengejar kehancuran, sampai Luo Feng menemukan cara yang lebih kuat untuk jalan hidup dan mati. Jalan ini bukan tambahan sederhana dari cara hidup sederhana dan cara kehancuran, tetapi memiliki kekuatan 1+1 lebih besar dari 2, atau bahkan lebih besar dari 3. Duang Dong belum mencatat jalan ini, juga tidak ada orang kuat yang memulai jalan ini, mungkin ada, tetapi jalan ini pasti beberapa kali lebih sulit daripada cara penghancuran sederhana ditambah cara hidup. Jalan kehancuran sudah diakui sebagai cara yang paling sulit untuk dipahami. Cara hidup, kesulitan pemahaman juga kedua setelah cara penghancuran, dan itu beberapa kali lebih sulit daripada kombinasi keduanya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di benua asal yang memiliki bakat seperti itu. Sementara itu di dalam gedung, Su Hua memandang Luo Feng dan berkata dengan aneh, sejauh yang saya tahu, Luo Feng berjalan di jalan kehancuran, dan jalan menuju kehancuran telah muncul, mengapa Luo Feng tidak bergerak? Dalam sekejap, semua jalan telah muncul, dan Luo Feng masih berdiri diam. Ada apa dengan Luo Feng? Ucap Han Bian bertanya dengan bingung. Su Hua berpikir sejenak dan kemudian langsung berbicara dengan Luo Feng. Luo Feng, pilih jalan. Sejauh yang saya tahu, Anda mengambil jalan kehancuran yang paling sulit, dan jalan kehancuran tepat di depan Anda. Yang mulia Dewa Sejati, Luo Feng dengan hormat berkata kepada kekosongan, Luo Feng memiliki jalan di hatinya, tetapi tidak ada seorang pun di sini, jadi tidak ada pilihan. Jalan apa? Wajah Su Hua tidak menyenangkan, mengetahui bahwa warisan Rongtiannya adalah warisan Dao terkuat di benua asal, bagaimana mungkin dia tidak memiliki Dao yang diinginkan Luo Feng? Jalan hidup dan mati, ucap Luo Feng menjawab dengan hormat. Ya, Su Hua mengangguk ringan, lalu tiba-tiba terbangun, Luo Feng lahir dan hancur, maksudmu kelahiran dan kematian. Ya, Luo Feng tidak mengerti mengapa Su Hua begitu salah. Ini sebenarnya jalan hidup dan mati. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan sesosok muncul dari udara tipis di Guanlou, yang sebenarnya adalah Qin Zheng. Yang mulia Raja, Han Bian dan Song Huan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Qin Zheng meminta mereka untuk tidak terlalu sopan, dan melangkah maju dan menepuk bahu Su Hua. Su Hua menjadi tenang untuk beberapa saat, dia memandang Qin Zheng, dan kemudian berkata kepada Luo Feng, cara hidup dan mati berbeda dari jalan manapun. Saya mendapat warisan Seng Rongtian, dan pada awalnya saya mengerti jalan hidup dan mati. Jalan ini terlalu sulit untuk dilalui, saya hampir tidak bisa memulai, tapi saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Nenek moyang saya adalah generasi kedua dari Seng Rongtian, dan dia memahami cara hidup dan mati sampai kejatuhannya. Alasan mengapa warisan Seng Rongtian saya adalah warisan Dao terkuat di benua asal adalah karena generasi kedua leluhur mengejar kehidupan dan kematian. Jalan kepunahan, dan semua jalan lainnya telah sepenuhnya dipahami oleh jalan itu, tetapi jalan kelahiran dan kematian masih belum dapat dipahami sepenuhnya. Bahkan Qin Zheng terkejut dengan kehadiran Dewa Sejati, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ngomong-ngomong, saya telah sepenuhnya memahami semua jalan, tetapi saya masih belum dapat sepenuhnya memahami cara hidup dan kematian. Luo Feng,
Patriark Seng Rongtian generasi kedua, seperti Patriark Duang Dong generasi ketiga, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang pernah berdiri di puncak benua asal. Bahkan Patriark Seng Rongtian generasi kedua tidak dapat memahaminya, jalan hidup dan mati ini. Apakah kamu yakin ingin pergi ke sini? Tanya Qin Zheng. Yang mulia, Luo Feng bersedia mencobanya. Luo Feng menjawab dengan hormat. Mereka semua adalah anak muda. Sejak jalan hidup dan mati ditemukan, tidak ada yang bisa memahami apapun, bahkan Patriark generasi kedua Rongtian. Qin Zheng menghela nafas, Luo Feng, atau kamu, harus tetap mengambil jalan kehancuran. Jika Anda mengambil jalan ini, Anda setidaknya bisa berhasil. Jalan kelahiran dan kematian adalah jalan tanpa harapan keberhasilan. Luo Feng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Yang mulia, beri Luo Feng waktu. Jika Luo Feng tidak dapat mencapai apapun di jalan hidup dan mati, dia harus menyerah. Yang mulia, Patriark generasi kedua telah belajar hampir sepanjang hidupnya. Cara hidup dan mati ini, Patriark tidak mau menyerah sampai kematiannya. Su Hua berkata dengan emosi, dia berharap suatu hari nanti, jalan hidup dan mati akan menang di benua asal. Dia meminta kita penerus nanti untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan mencoba jalan ini, karena jalan ini terlalu sulit. Jika kita tidak bisa melewati jalan ini, kita bisa menemukan bibit bagus yang cocok untuk jalan ini, dan kita juga bisa menggunakan semua pengalaman kita. Ajari dia. 3 generasi nenek moyang tuanku juga menemukan bibit yang bagus, tapi sayangnya orang itu tidak bisa melewatinya. Su Hua menggelengkan kepalanya dengan lembut. Segera, matanya menjadi tajam, dan dia menembakkan cahaya yang cukup besar. Dia berteriak keras, Luo Feng, apakah kamu yakin ingin pergi ke sini? Suara Su Hua mengejutkan, Luo Feng dalam kekacauan, yang pantang menyerah. Luo Feng terkejut, wasiatnya seperti pedang, dia memotong semua emosi buruk, dan berteriak dengan marah, aku yakin. Oke, sangat bagus. Dengan lambaian lengan baju Su Hua, semua jalan di lantai 6 menara Feng Shu menghilang seketika, dan kemudian sebuah jalan emas muncul, memanjang sampai ke kaki Luo Feng. Jalan ini adalah jalan hidup dan mati, kamu masih bisa memilih apakah akan menginjaknya. Su Hua berteriak, jika kamu menginjaknya, kamu tidak akan pernah melihat ke belakang. Luo Feng melihat jalan emas ini, matanya penuh tekad, dia perlahan melangkah keluar dan berjalan ke jalan emas ini. Qin Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, Luo Feng ini bukan manusia biasa, dia ditakdirkan untuk menjadi berbeda. Luo Feng mengambil langkah tegas, dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Semuanya, warisan berikutnya adalah rahasia hidupku dan warisan Rongtian. Aku harap kamu tidak gegabah menanyakannya. Su Hua memandang Qin Zheng, Han Bian, dan Song Huan. Itu wajar. Qin Zheng tertawa, dan Han Bian dan Song Huan juga ikut menanggapi. Luo Feng sedang berjalan di jalan emas saat ini, dan cahaya keemasan di sekelilingnya perlahan menghilang, mengungkapkan beberapa kata, sebuah kata kuno dari benua asal. Luo Feng belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia bisa memahaminya. Jalan hidup dan mati bukanlah tambahan sederhana dari cara hidup dan cara kehancuran, tetapi cara baru dan sama sekali berbeda yang berisi 2 jalan hidup dan kehancuran, tetapi melampaui hidup dan kehancuran. Luo Feng melihat pada kata-kata dan mulai membaca keras-keras. Menurut pencerahan saya tentang reinkarnasi tanpa akhir, saya menemukan bahwa jalan ini lebih unggul dari semua jalan. Hanya 5% dari jalan ini yang tercerahkan, dan saya menjadi raja para dewa. Setelah 20% pencerahan, saya menjadi raja para dewa. Dewa sejati surgawi. Sepanjang hidup saya hanya memahami 36%. Luo Feng terkejut, Anda harus tahu bahwa generasi kedua Patriark Seng Rongtian pernah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di benua asal. 5% pemahaman akan menjadi raja para dewa, 20% pemahaman akan menjadi raja para dewa di alam surga, dan 36% pemahaman akan menjadi puncak benua asal. Ini, dao manapun, tidak dapat melakukan langkah ini. Untuk setiap dao, 30% dari dao adalah dewa sejati. Jika Anda sepenuhnya memahami satu dao, itu adalah dewa sejati di alam surga. Luo Feng memandang deskripsi ini membuat hati saya bergetar, jika Anda sepenuhnya memahami jalan ini, Anda pasti akan melampaui tingkat raja para dewa. Pencapaiannya tidak terbayangkan.
Namun, ini sangat sulit. Luo Feng menghela nafas dan melanjutkan membaca, pewaris warisan Seng Rongtian selanjutnya akan memilih, apakah akan terus mengambil jalan kelahiran dan kematian ini. Ketika Luo Feng masih berpikir tentang bagaimana mendapatkan pengalaman berharga ini, kata-kata itu meninggalkan dinding bagian dalam lorong dalam sekejap, berubah menjadi cahaya keemasan, dan berkumpul tidak jauh, dengan cepat membentuk pria kuat berjubah hitam. Luo Feng memandang pria kuat itu, tetapi tidak melihat wajahnya dengan jelas, jadi dia membungkuk sedikit dan dengan hormat berkata, "Senior." Kemudian pria kuat berjubah hitam itu berkata, dan suaranya terdengar langsung di benak Luo Feng, pewaris Seng Rongtian. "Aku memilihmu, bukan?" "Iya," Luo Feng menjawab, berpikir pada saat yang sama, ini adalah generasi kedua patriark Seng Rongtian, bernama Yuan Wu. Jalan hidup dan mati adalah jalan pertama, melampaui semua jalan. Jalan ini sangat sulit. Apakah kamu bersedia untuk terus berjalan dengan teguh? Yuan Wu bertanya, suaranya seperti guntur. Junior pasti akan melanjutkan, kata Luo Feng. Aduh, jalannya sulit untuk dilalui. Meskipun saya tahu bahwa jalan di depan cerah, berapa banyak orang yang dapat menanggung gundukan di sepanjang jalan. Jalan ini bukan 1 atau 2 tahun, juga bukan 1 atau 2 era, tetapi ini adalah reinkarnasi tanpa akhir, sangat sulit untuk melihat harapan, bagaimana saya bisa memaksa Anda untuk bertahan. Yuan Wu menghela nafas pelan. Lupakan, aku sudah menyiapkan tes. Jika kamu lulus, kamu akan dikenali olehku. Aku akan mengajarimu semua pengalaman tentang cara kelahiran dan kematian. Yuan Wu memandang Luo Feng dan bertanya, apakah Anda mau ikuti tesnya? Iya, mata Luo Feng penuh dengan tekad. Yuan Wu tidak berbicara lagi, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan tersebar, dan pada saat yang sama, kabut hitam menyelimuti ruang di depannya, menghalangi pandangan Luo Feng. Tao mengubah segala sesuatu hidup dan mati, dan segala sesuatu mati. Di antara mereka, mereka yang memperoleh Tao dapat menciptakan atau menghancurkan segala sesuatu. Suara Yuan Wu terdengar di lorong itu. Suara itu jatuh, dan cahaya hijau emas menembus kabut hitam tebal, dan langsung menghilangkan semua kabut hitam. Luo Feng akhirnya bisa melihat seluruh lorong. Ini adalah Luo Feng melihat banyak pola yang muncul di dinding lorong dengan takjub. Peta jalan hidup dan mati, benua asal, kecuali aku, tidak ada orang kuat yang bisa melakukan banyak hal. Suara Yuan Wu terdengar, dan nadanya penuh kebanggaan. Luo Feng menenangkan keterkejutan di hatinya dan perlahan berjalan menuju peta jalan pertama. Peta jalan ini terdiri dari batu hitam dan berkilau, dengan cahaya hijau emas redup, yang sekilas tampak luar biasa. Luo Feng mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dia terkejut, dan langsung merasakan materinya. Fancy, Luo Feng berseru, biji biasa benar-benar dapat membuat peta jalan yang begitu misterius. Luo Feng tidak memikirkannya lagi, dan mulai menyusun peta jalan hidup dan mati. Di Guan Lou saat ini, Qin Zheng sudah lama menghilang. Saudara Suhua, apakah lebih sulit bagi lantai 6 yang asli untuk menguji banyak jalan atau apakah ujian jalan hidup dan mati lebih sulit? Han Bian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, ujian jalan hidup dan mati yang ditetapkan oleh tuannya lebih sulit. Suhua menjawab, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Tapi ini tentang taruhan kita, ucap Han Bian ragu-ragu. Suhua menoleh untuk melihat Han debat, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Maksudmu, aku akan melepaskan prinsipku demi apimu. Bukan itu maksudku. Han Bian menjawab dengan cepat, keringat bercucuran dari dahinya. Saudara Han Bian, alasan mengapa begitu sulit untuk menyegel Su adalah, karena desakan saudara Suhua. Saudara Suhua dan mantan Raja Jin telah berusaha keras untuk segel pagoda Su ini. Anda berkata, Anda mengapa melakukannya kamu lupa. Wajah Song Huan juga tidak tampan. Ya, aku seharusnya tidak lupa. Han Bian tersenyum dan mengangguk, tetapi dia sangat marah. Su Hua melirik Song Huan dengan ringan, tidak berbicara, dan terus melihat situasi di Menara Feng Shu. Tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang terjadi pada Luo Feng di dalam, tapi dia bisa. Luo Feng berdiri di depan peta jalan pertama, dan tidak bergerak. Setelah sehari, Luo Feng mulai bergerak. Gambar ini berisi sebagian besar cara kehancuran, tetapi beberapa cara hidup, dan pada dasarnya semua yang saya mengerti, itu tidak sulit.
Tentu saja, meskipun saya menontonnya selama sehari, inkarnasi kekuatan sakti Luo Feng di Gunung Jiuji diwujudkan dalam 10.000 kali aliran waktu. Jadi Luo Feng berjalan ke peta jalan berikutnya, yang terbuat dari cabang-cabang pohon. Luo Feng mengelus cabang-cabang dan tersenyum ringan. Dao itu sederhana, dan setiap cabang dan batu dapat membentuk peta dao yang sangat dalam. Tampaknya Patriark Zheng Rongtian generasi kedua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara hidup dan kematian. Ada ribuan reinkarnasi di Dao Pencerahan, dan hanya ada satu yang lahir dan dihancurkan di masa lalu dan sekarang. Suara Yuan Wu terdengar, dengan nada berani dan tidak terkendali. Mendengar kata-kata kasar Yuan Wu, Luo Feng sedikit mengangguk. Senior berani berbicara tentang masa lalu dan sekarang, tetapi tidak berani berbicara tentang masa depan. Saya harus tahu bahwa di masa depan, pemahaman saya tentang cara hidup dan mati akan melampaui senior. Luo Feng tertawa. Hahaha, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Di suatu era, kamu dapat memiliki beberapa kali laju aliran waktu. Ada ratusan gambar jalan hidup dan mati. Itu langkah pertama. Yuan Wu tertawa. Aku akan melakukan yang terbaik. Setelah berbicara, Luo Feng berhenti berbicara omong kosong dan terus melihat peta jalan kedua. Sementara itu di ibu kota negara Qin, istana Epang yang megah di Gunung Qin. Qin Zheng memunggungi pintu masuk utama aula, menatap Zhou Shuding yang tinggi, dan menghela nafas pelan. Apa yang membuat Yang Mulia Raja menghela nafas? Sesosok berjubah putih berjalan ke pintu depan. Qin Zheng segera berbalik dan menyapa pria kuat berjubah putih, "Guru, angin apa yang membawamu ke sini?" Orang tua ini, jika Luo Feng ada di sana, pasti akan mengenali bahwa ini adalah dewa sejati yang pernah menunjukkan hukum kekacauan, di bawah tebing salju yang menangis, yaitu Taoist Qin San. Taoist Qin San tertawa dan berkata, "Kamu semakin kuat sekarang, dan aku bahkan tidak berani mengakui bahwa aku adalah gurumu." Tidak peduli seberapa kuat muridnya, dia adalah murid guru. Ucap Qin Zheng tertawa. "Haha, aku di sini, hanya untuk bertanya, jika pedang patah ingin Luo Feng memberinya jawaban, apa pendapatmu tentang ras manusia?" Tanya Taoist Qin San sambil tersenyum. "Aku masih tidak percaya Luo Feng dan pendekar pedang patah, tapi aku lebih cenderung membiarkan Luo Feng berlatih dengan pedang patah. Pertama, yang kuat tidak bisa tumbuh tanpa melalui pelatihan." Qin Zheng berhenti, "Yah, dengan perlindungan dari orang kuat seperti Swordbreaker, setidaknya keselamatan Luo Feng bukanlah masalah." "Guru, Anda sangat prihatin dengan urusan Luo Feng." Qin Zheng tertawa, "Saya ingin tahu apa yang dipikirkan guru. Luo Feng adalah seorang jenius yang langka. Tidak ada yang bisa mengolah teknik Yuan Lai yang ditinggalkan oleh Yuan begitu lama. Luo Feng ini adalah satu-satunya yang bisa mengolahnya. Ini dengan sendirinya membuktikan bakatnya." Kata Taoist Qin San, "Mereka semua memberitahumu. Pedang patah adalah saudara hidup dan mati orang itu. Secara umum, pedang patah tidak akan menolak untuk mendengarkan orang itu." Setelah terdiam beberapa saat, Taoist Qin San melanjutkan, "Azeng, jika kamu tidak percaya bahwa Luo Feng benar-benar membutuhkan pemecah pedang, untuk mengajarinya cara menggunakan pedang, dia memang membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Kami berdua telah terlalu lama tidak dapat dipisahkan dari umat manusia, hanya pedang patah, yang tidak memiliki masalah etnis, yang dapat menjamin keselamatan Luo Feng setiap saat." "Guru, apakah kamu tidak tahu jawabannya sejak awal?" Qin Zheng tersenyum, "Kamu di sini untuk menganalisisnya untukku. Saya tidak khawatir Anda akan terlalu khawatir." Taoist Qin San juga tertawa. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.